peralatan-peralatan untuk packing sudah ada di depan semua. Yang pertama ada alat tebas, ada golok, dan ada gergaji. Kemudian kalau saya selalu bawa sapu untuk kebersihan tenda kita. Kemudian di sini ada survival kit dan first aid kit, isinya barang-barang yang sangat kita perlukan ketika berkegiatan. Kemudian ada peralatan mandi, peralatan masak, ini namanya nesting. Kemudian di sini ada senter dan baterai cadangan. Dibiasakan untuk alat elektronik kita akan packing dengan gunakan kain dulu. Fungsinya adalah supaya suhunya terjaga, karena ketika alat elektronik kedinginan pasti baterainya akan tersedot. Kemudian ada air, ada trash bag untuk kita gunakan untuk packing. Kemudian di sini adalah alat tidur dan pakaian ganti. Kemudian di sini ada alat untuk berkemah, ada flysheet dan ada webbing. Kemudian ini ada alat navigasi darat, peta, kompas, protaktor. Ini alat makan, sendok garpu, ada pisau juga. Kemudian ada tisu kering untuk kebersihan. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan packing? Sebelum kita melakukan packing, pastikan semua gasper-gasper yang ada di carrier terbuka atau dikendorkan. Kemudian matras kita lipat di dua dulu. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam trash bag. Kita dulu. Masukkan ke dalam trash bag. Kemudian baru kita masukkan ke dalam carrier. Kalau sudah masuk, kita pastikan bagian lipatan matras ini ada di bagian depan. Kalau sudah, kita lebarkan sampai kurang lebih carrier ini terbuka, termenggembung maksimal. Nah, yang pertama kita masukkan adalah peralatan tidur, entah itu SB, sarung, dan juga pakaian. Ini ada di bagian paling bawah. Kenapa dia ada di bagian paling bawah? Karena dia akan kita gunakan terakhir ketika kegiatan sudah selesai atau kita sudah sampai camp area. Maksimalkan bagian bawahnya, padatkan, lalu kita bentangkan lagi supaya dia lebih lebar. Kemudian karena peralatan navigasi dalam jumlah banyak dan kita menggunakan map, jadi kita masukkan ini terlebih dahulu dengan posisi menghadap ke menempel dengan punggung kita. Kemudian air minum. Kalau teman-teman bawa 2 botol, bisa kita seimbangkan di sebelah kanan dan kiri
Tapi kalau hanya bawa satu botol, bisa di tengah atau di salah satu sisi, kemudian diseimbangkan beratnya di bagian sisi lainnya. Kemudian barang yang lain kita masukkan menyesuaikan dengan pembagian beban dan juga lihat kegunaannya. Ketika barang itu kita gunakan terakhir, bisa kita masukkan duluan. Tetapi ketika kita gunakan butuh dengan waktu cepat, atau ketika di camp area kita gunakan pertama, kita simpan di bagian atas. Intinya adalah semua barang yang akan kita bawa dalam kegiatan sebisa mungkin harus masuk dalam tas agar tidak ada tentengan di tangan yang akan mengganggu pergerakan kita dalam melakukan aktivitas. Oke. Kemudian untuk senjata tajam, golok dan gergaji, ini kita simpan di bagian carrier, di bagian matras yang ada lubang ini tadi, lipatan tadi. Ini kita selipkan di sini. Jadi ini adalah fungsinya kenapa di bagian lain dari punggung kita supaya tidak menusuk punggung kita. Dan ini akan cukup aman. Kalau sudah masuk semua, kita tutup. Kemudian untuk barang-barang kecil yang kurang berguna bisa kita maksimalkan di bagian-bagian saku-saku dari carrier tersebut. Jadi sebelum kita packing, pastikan kita sudah mengenal bentukan dari carrier yang akan kita gunakan atau ada fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh carrier yang akan kita gunakan. Sehingga ketika kita akan melakukan packing, kita tidak kesulitan karena tidak begitu mengenal carrier yang akan kita gunakan. Kalau sudah, kita tutup carrier kita. Kemudian gesper-gesper semua kita pasang lagi dan kita kencangkan. Oke, salah satu ciri packing yang baik adalah carrier ketika kita berdirikan dan kita tinggal tanpa kita sandarkan, dia bisa berdiri karena pembagian bebannya seimbang. Kemudian tadi selain cara memasukkannya berdasarkan barang-barang yang dari kegunaannya, ada lagi pembagian beban, yaitu barang yang paling ringan itu ada di bagian bawah dan atas menuju ke barang-barang yang lebih berat. Atau untuk beberapa orang biasanya barang yang berat ada di tengah karena akan dia gunakan untuk semakin menempel dengan punggung dia, sehingga ketika dia berkegiatan atau beraktivitas mengangkat carrier itu akan lebih seimbang karena beban akan sangat mendekat dengan punggung. Kemudian saya akan mempraktekkan satu contoh
cara mengangkat keril ketika beban itu tidak begitu berat dan tidak begitu ringan. Cara yang paling mudah adalah satu kaki kita tekuk, kemudian kita taruh dulu, baru kita gunakan. Kalau sudah kita pakai, lalu kita setting sesuaikan dengan postur tubuh kita. Cara settingnya seperti ini. Oke, sekian materi packing hari ini. Terima kasih.